Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my video is Elis Menisa. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup bermanfaat bagi kita semua, terutama kita sebagai anak muda, anak milenial. Oke, langsung aja kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah kita akan membahas satu tema, satu kalimat yang bila mana kita benar-benar membacanya, maka insya Allah tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi masalah. Bila kalimat ini kita baca dengan benar-benar, dengan hati yang ikhlas, bersih, dan ridho. Oke, kira-kira apa sih kalimat itu? Kalimat itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada satu cerita, ada satu hadis yang menggambarkan bahwa apabila malaikat terkecil itu turun ke bumi, kakinya bisa nyentuh sampai dasar laut. Nah, gimana malaikat terbesarnya? Banyak yang menceritakan bagaimana rupanya malaikat Jibril yang gedenya minta ampun. Dan ini malaikat penjaga aras yang tentunya gede banget lah. Kebayangkan segede apa tuh? Karena arasnya sendiri sudah besar dan butuh pengawal yang juga besar supaya apa? Supaya kuat. Oke. Kita lanjut lagi ke pembahasan aras ini. Jadi pada saat malaikat diberikan tugas, nah kan nanya dong malaikat, ya Allah tugasku apa? Kemudian diberikan tugas tuh, oke tugas kamu ngejaga aras. Tapi malaikat yang sebesar itu, segede itu ya, diceritakan tidak mampu menjaga aras dan tidak mampu membawa aras. Kenapa gitu? Membuat dia tidak mampu. Kemudian Allah bilang apa? Allah bilang kalian baca kalimat la haula wala quwata illa billahil azim, mendadak yang tadinya tidak mampu, yang tadinya tidak bisa, yang tadinya tidak kuat jadi bisa ngangkat, jadi mampu dan punya kemampuan. Artinya apa? Artinya ini kalimat bukan sembarang kalimat. Karena apa? Karena ada unsur di dalam kalimat ini. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang la haula ini sendiri, apa sih arti dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Ini adalah tidak ada daya dan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tuh tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak dapat melakukan apa-apa jika tidak ada pertolongan Allah di dalamnya. Maka artinya apa? Artinya bila kalimat ini dibaca sama orang yang punya utang, bila kalimat ini dibaca sama orang yang jomblo, bila kalimat ini dibaca sama orang yang mencari kerja, maka ia mampu, maka ia bisa, ia sanggup membayar utang, sanggup nikah, sanggup punya kerjaan ketika dia baca kalimat ini. Karena karena kita kan minta kemampuan. Maka kita akan masuk ke pembahasan bagaimana caranya supaya kita itu kalau pengen sesuatu itu langsung dikabulin. Kalau kita punya hajat atau kita udah punya hajat langsung dikabulin gitu. Gimana sih cara? Karena ya ini sangat menarik gitu ya, sangat pas buat kita pada muda-muda gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang pengen sekolah di luar negeri, pengen kuliah di luar negeri, pengen jalan-jalan di luar negeri, tapi tidak mampu kemampuan gitu. Nah, kemampuan di sini bukan hanya bersifat materi gitu. Misalkan ada banyak orang yang mampu tapi tidak mampu gitu. Nah, gimana tuh dia mampu tapi dia tidak mampu? Dia gak mampunya apa gitu, karena dia gak sehat gitu, tapi duit mah ada. Gak mampunya karena orang tuanya gak izinin, tapi duit mah ada. Kadang kan kita bingung ya, banyak orang yang kebingungan tentang kemampuannya mereka gitu. Banyak orang yang bingung padahal dia tuh kesannya punya segalanya, punya apapun yang ada di depan mata dia, tapi dia seperti tidak mampu gitu. Banyak kan yang mendengar ada orang yang terkenal nih ya, ada orang yang terkenal tapi tiba-tiba dia kayak dapat kabar gitu bahwa dia itu bunuh diri atau enggak, narkoba. Kan kita jadi bertanya kan, wah kenapa ya kok dia punya duit, punya harta, dia punya apapun seperti yang kita impiankan, tapi kenapa dia bunuh diri, kenapa dia narkoba? Sepertinya kehidupan yang dia punya tuh yang kita dambakan gitu selama ini. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, ini orang tuh nggak sadar gitu, tidak mengerti
akan kemampuannya. Nah, bila kita berada di posisi tersebut, maka ini waktu yang pas untuk membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, gini. Dengan kita membaca kalimat tersebut, Allah izinkan, Allah ridho, Allah ikhlas, Allah kasih kemampuan yang ada dalam kalimat tersebut. Segala apa yang termaksud, segala apa yang dimaksud, segala apa yang tergantung dalam isi kalimat tersebut, Allah pinjamkan kemauan itu. Kan luar biasa. Apalagi ditambah lagi, Allah itu suka sama orang yang udah mampu kemampuannya apa tapi tetap minta sama Allah. Misalkan kalian tuh pintar nih ya, mau ngerjain ujian selalu bagus gitu nilainya, selalu A terus, tapi pada saat kalian mau UN atau ada yang mau ujian semester, kalian tetap minta sama Allah sebelum ujian tetap sholat duha dulu. Teman-teman semua, kalian masih muda, ini waktu terbaik untuk berinvestasi untuk masa depan kalian. Jadi banyakin zikir, banyakin baca Quran, banyakin sholawat. Insya Allah nanti akan mempermudah jalan kalian untuk sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Insya Allah. Jadi jangan lupa diamalin. Semoga bermanfaat dan bisa kalian amalin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.